Bu Lija. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Teti. Apa kabar Bu? Saya sehat. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga. Gimana kabar keluarga Bu? Anak-anak sehat? Alhamdulillah semua sehat Bu. Ibu juga ya? Iya, alhamdulillah semua juga sehat. Iya. Pagi ini kelihatannya Ibu semangat nih mau belajar ini ya Bu. Belajar mengajar ya Bu. Iya. Daerah di seluruh Indonesia. Namun itu kan Bu kalah saing kalau misalkan kita bawa ke daerah-daerah tertentu. Jadi kita perlu untuk memodifikasinya agar apa? Untuk meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan produksi produk dari makanan khas daerah itu. Begitu ya Bu. Berarti ini dengan kata lain, dengan bahan yang sama, tetapi dimodifikasi ke arah yang lebih baik cita daerah di seluruh Indonesia. Namun itu kan Bu kalah saing kalau misalkan kita bawa ke daerah-daerah tertentu. Jadi kita perlu untuk memodifikasinya agar apa? Untuk meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan produksi produk dari makanan khas daerah itu. Begitu ya Bu. Berarti ini dengan kata lain, dengan bahan yang sama, tetapi dimodifikasi ke arah yang lebih baik cita. Gini Bu, bila nanti siswa ini sudah menghasilkan produknya, siswa ini bawa pulang atau boleh juga nggak dibagi-bagi sama guru-guru yang lain biar tahu rasanya gimana? Nah, untuk nanti rencana saya kan Bu, satu siswa itu menghasilkan 4 produk. Nah, ada yang untuk dibawa pulang agar dia mencicipi dan juga anggota keluarga mencicipi. Kemudian nanti siswa akan hasil produk anak-anak ini nantinya setelah ada, apakah mereka bawa pulang atau boleh nggak guru-guru di sekolah kita ini merasakan hasil yang mereka buat itu tadi? Nah, kalau rencana saya kan Bu, setiap dia produksi itu anak-anak nanti akan membuat 4 produk. Nah, ada yang untuk dibawa pulang, ada juga yang untuk dikumpulkan ke gurunya. Nah, yang dibawa pulang itu siswa juga wajib merasa Ibu. Yang ketiga kan nanti kamu akan mempresentasikan apa yang sudah kamu desain di yang kedua, ya kan? Di infografis. Nah, nanti di situ misal nih kamu ambil daerahnya Provinsi Sumatera Utara, kotanya Kota Medan. Contoh makanan dan minuman khas daerahnya kayak tadi ada di Ambon. Nah, di Ambon kan kalau kita tahu itu kan versinya itu kan yang original aja ya. Rasa apa aja coba kalau di Ambon? Ya, pandan. Oke, yang bahan utama nabati kira-kira di sini apa? Ada apa ini? Ya, gado-gado. Ini pecel ya, urat pecel nih. Gado-gado. Nah, kemudian yang ini ya, bisa gudeg. Kemudian kalau untuk yang bahan utama hewani ini apa nih? Ya, asam lade, ya kan? Nah, kalau dia bahan utama nabati berarti dia dari itu berarti dia yang modelnya GoFood ya. Oke, bisa ya Nak? Nah, di suatu daerah itu ada yang namanya Jajanpedia dan kita bisa juga buat untuk di kita di Sumatera Utara. Bisa juga itu Medanpedia jajan kayak gitu, ya kan? Nah, saja. Oke. Di sini, Ibu mau tanya agar makanan, ya kan? Agar itu berarti dia yang modelnya GoFood ya. Oke, bisa ya Nak? Nah, di suatu daerah itu ada yang namanya Jajanpedia dan kita bisa juga buat untuk di kita di Sumatera Utara. Bisa juga itu Medanpedia jajan kayak gitu, ya kan? Nah, saja. Oke. Di sini, Ibu mau tanya agar makanan, ya kan? Agar nah, ini kita ambil contohnya kelopon ya Nak. Ini kalau dia variasi bentuk. Nah, ada variasi bentuk. Ini dia yang kelopon original. Ada pernah dengar kayak kelopon? Enggak. Belum ya? Nah, tahu lah. Nah, kemudian ada dia yang Gimana yuk?
Nah, untuk di sini setelah kalian melihat modifikasi atau jenis-jenis makanan khas daerah, tentu kalian punya peluang atau ide, ya kan, untuk memodifikasi makanan khas daerah. Nah, kalau kayak tadi kan setelah dihayati berarti kalian nanti akan mendesain satu infografis. Hai Bu Lija, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Teti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Mengganggu ini nggak Bu? Kita kan udah janji, jadi saya meluangkan waktu. Jadi hari ini tidak terganggu begitu Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita kembali berbincang-bincang setelah kita selesai observasi di dalam kelas hari itu. Iya. Ibu, kira-kira Saya ingin sama-sama menyamakan persepsi dengan Ibu. Apakah tujuannya itu, apakah sudah terlihat ya Bu keberpihakan saya ke siswa ketika saya mengajar itu? iya, baik Bu. Dari hasil Ibu mengajar itu, kira-kira Bu apa yang sudah baik dan apa yang belum baik? Nah, kan Bu kebetulan gini, untuk prakarya dan kewirausahaan itu kan Bu dia Atau kalau baiknya mereka sudah siap untuk Iya. melaksanakan kegiatan ini. Iya. Mereka sudah memahami langkah-langkah kerja yang akan dilakukan berikutnya. Iya. Ya, Bu. Kemudian saat Ibu melakukan pembelajaran tersebut, ketika Ibu menemukan hal yang kurang tepat, yang masih belum pas, bagaimana perasaan Ibu saat itu? Saya merefleksi ketika ada yang kurang pas. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar tersebut yang menjadi indikator ketercapaian yang paling baik menurut Ibu saat mengajar itu apa? Nah, untuk materi yang kemarin saat kita observasi kan Bu, itu kan modifikasi makanan khas daerah. Nah, jadi anaknya itu sudah bisa memahami konsep dari modifikasi makanan khas daerah. Terlihat itu dari mereka pembuatan project di Canva saat mereka memilih salah satu variasi Iya. Canva dari setiap makanan yang ingin dimodifikasi. Iya. Dari setiap daerah mereka akan membuat modifikasi sesuai dengan keinginan mereka. Nah, tapi yang saya ingat itu yang Ibu sebut waktu di kelas tidak keluar dari rasa sebenarnya. Iya. Gitu ya, Bu, ya. Untuk dia modifikasi ini syarat utamanya itu Bu, dia tidak menghilangkan rasa aslinya. Misalkan Bu, tujuan dari modifikasi ini kan yang pertama itu kan agar makanan khas daerah itu variasi Iya. Canva dari setiap makanan yang ingin dimodifikasi. Iya. Dari setiap daerah mereka akan membuat modifikasi sesuai dengan keinginan mereka. Nah, tapi yang saya ingat itu yang Ibu sebut waktu di kelas tidak keluar dari rasa sebenarnya. Iya. Gitu ya, Bu, ya. Untuk dia modifikasi ini syarat utamanya itu Bu, dia tidak menghilangkan rasa aslinya. Misalkan Bu, tujuan dari modifikasi ini kan yang pertama itu kan agar makanan khas daerah itu kita observasi itu kan baru pemahaman konsep anak.
Nah, kemudian di tahapan selanjutnya anak-anak nanti akan presentasi. Nah, kemudian nanti kita akan praktek, Bu. Praktek mengolah modifikasi makanan khas daerah seperti itu, Bu. Nah, jadi nanti anak bebas memilih modifikasi makanan seperti apa yang akan dia ciptakan seperti itu. Oke, bebas ya, Bu. Nah, nanti mereka prakteknya di mana, Bu? Nah, kita kan, Bu, kebetulan beberapa yang dia bawa pulang untuk nanti dikasih cicip ke orang tuanya seperti itu. Jadi Ya. ada testimoni juga dari keluarga terdekat seperti itu, Bu. Nah, disebut sebagai dui mingguan, sebenarnya seperti ini, Bu. Nah, di awal kan kita habiskan materinya dulu, Bu. Karena kan untuk modifikasi makanan khas daerah untuk prakarya itu kan ada 4 bab, Bu. Nah, jadi kita di sekolah kita hanya ambil yang bab kerajinan sama pengolahan. Nah, untuk 1 babnya itu kan, Bu, Tadi yang Bu, berarti wali murid itu sangat senang. Dan apalagi lihat anaknya di situ berhasil untuk membuat suatu produk, itu berarti sosial emosional itu sangat mempengaruhi di sana terhadap kesiapan siswa untuk melanjutkan membuat produk berikutnya. Kemudian anak-anak ini, Bu, bagaimana kondisi sosial emosional di dalam kelas setelah melakukan pembuatan praktek produk? uniknya itu, Bu, di setiap kelas pasti akan berbeda strateginya seperti itu. Iya. Banyak anak minatnya Berbeda, bakatnya Bu. Berbeda. Kalaupun dia gaya belajarnya sama, tapi strategi kita pasti berbeda. Karena kan masuknya juga jamnya berbeda, Bu. Pasti berbeda ketika kita masuk di jam pertama dengan yang masuk jam terakhir seperti itu, Bu. Jadi strateginya juga beda seperti itu. Oke, Bu, dalam pelaksanaannya ini siapa saja, Bu, yang mendukung Ibu? Warga sekolah seperti itu. Dalam pelaksanaan ini, Bu, kira-kira ada kendala yang ditemukan nggak? Kendala pasti ada, Bu. Nah, kendalanya itu seperti yang tadi kita sebut bahwa sosial emosional anak-anak itu berbeda. Nah, jadi saat kita masuk ke kelas ada namanya kan, Bu, untuk megang alat ataupun bahan. Nah, kita juga harus ada Semua harus betul-betul kita persiapkan ya, Bu, untuk terjadinya sosial emosional anak-anak yang berbeda minat dan bakatnya ini. Baik, Ibu, kalau begitu, Ibu, apa komitmen Ibu selanjutnya dalam rencana ke depan, komitmennya? Nah, kalau komitmen, Bu, saya tetap akan melaksanakan proyek ini 2 mingguan, murid menghasilkan produk. Mungkin produknya akan berbeda-beda, tapi dia tetap kekinian. Yang sudah kita lakukan, saya mau membuat sedikit kesimpulan dari pembicaraan kita itu dari hasil observasi saya, bahwa di sana Ibu sudah memberikan pendahuluan asas persepsi dalam pembelajarannya sudah terlihat. Kemudian motivasi kegiatan itu sudah Ibu berikan, dan yang di sini kemudian kegiatan inti dan langkah-langkah pembelajarannya dulu yang bisa berhasil. Nanti kita akan kembali kalau Ibu sudah menjalankannya, kalau boleh kita bincang-bincang lagi nanti kira-kira sudah seperti apa yang sudah dilakukan setelah tercapai yang belum tadi. Kemudian dari untuk yang terakhir ya, kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi dari hasil yang bisa berhasil. Nanti kita akan kembali kalau Ibu sudah menjalankannya, kalau boleh kita bincang-bincang lagi nanti kira-kira sudah seperti apa yang sudah dilakukan setelah tercapai yang belum tadi. Kemudian dari untuk yang terakhir ya, kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi dari hasil akan ditingkatkan, kemudian keterampilan presentasi dalam presentasi untuk modifikasi tadi juga ya, Bu. Iya, Bu. Baik. Dan yang terakhir nih, Bu, apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini, bagaimana perasaan Ibu? Nah, perasaan saya semakin lega ya, Bu, karena kan sebelum-sebelumnya mungkin ketika saya mengajar tidak ada refleksi atau orang ketiga yang melihat seperti itu, Bu. Nah, ketika